Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-mu'minun itu juga dimaknai al-muqarrabun, dan mereka menyaksikan, Pak. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, siapa mereka al-muqarrabun? Minal malaikah al-kiram, para malaikat. Siapa lagi mereka? Arwahul anbiya, roh para nabi, Pak. Itu urusannya Allah, Pak. Ini ada di kitab tafsir. Dan kemudian siapa mereka? As-siddiqin wasyuhada. Mereka, ya, para orang-orang yang benar, as-siddiq wasyuhada, yang mereka para orang beriman yang mati syahid. Mereka adalah al-muqarrabun, dan kemudian di alam arwah mereka menyaksikan amal jenengan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali kita hadir di masjid, dan monggo Bapak Ibu sekalian kita menata hati dan fikiran kita, al-qalbu wal aql. Hati dan fikiran kita hadirkan suasana mukhlisina lahuddin, suasana bersama mereka orang-orang yang selalu mengikhlaskan beramal semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, suratu al-bayyinah. Kenapa penting Bapak dan Ibu sekalian begitu hadir dalam hati dan fikiran kita suasana ikhlas? Menikah berarti sudah kita melakukan sebuah amal hati, amalun qalbi. Dan ini seharusnya menjadi hal yang sangat penting, karena bahkan mereka orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada mereka, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Suratu Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Keimanan kita sebagai bentuk konsekuensinya adalah kita selalu menjaga. Di antara bentuk kita menjaga keimanan kita, sebagaimana Allah nyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, napa Bapak Ibu? Zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Termasuk di pagi hari ini, dan kemudian ini sebuah jawaban,
ibadah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sudah badak tentu untuk umatnya, untuk kita semua. Kula panjenengan sami sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan, dan ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah sebuah kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau menjadi imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah sebaik-baik manusia, imamnya para nabi dan rasul, imamul muttaqin, imamul muhsinin, ya. Di antara kata yang menikah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di puncak sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu saat beliau melaksanakan salat subuh. Napa Bapak Ibu? Salat subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di surat Al-Isra menika ayat 78, Allah bicara tentang 3 waktu yang kemudian itu mewakili 5 waktu salat. Aqimis shalah liduluki syams, yaitu pada siang hari. Salat napa? Zuhur dan asar. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Malam hari salat napa? Maghrib dan isya. Dan kemudian yang ketiga, wa qur'anal fajr. Nggih menika di waktu fajar, setelah terbit fajar shadiq, nggih menika napa? Salat subuh. Dan kemudian di akhir ayat Allah ngendika pripun? Qur'anal fajr. Ngaten nggih. Pripun? Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Terus menika ada 2 makna. Yang pertama, dan ini pendapat jumhur, yang dimaksud Quran al-Fajr itu salat subuh. Salat apa? Subuh. Dan kemudian makna yang kedua adalah Quran yang dibaca saat salat subuh. Jadi salat subuh menjadi salat, salah satu salat 5 waktu yang paling mulia kedudukannya. Quran yang dibaca saat apa? Salat subuh, ya. Fatihah dan juga ayat setelah surat Al-Fatihah itu yang paling tinggi. Karena apa? Mashhuda. Apa Bapak Ibu? Mashhuda. Apa maksudnya? Disaksikan. Oke. Siapa yang menyaksikan? Pendapat yang pertama adalah seluruh malaikat menyaksikan siapapun mereka yang beriman saat melaksanakan apa? Salat subuh. Pendapat yang kedua, termasuk Allah. Allah dan para malaikat menyaksikan. Mashhuda. Hadirin hadirat yang berbahagia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan begitu tingginya nilai tahajud, salat setelah kita tidur, itu namanya salat tahajud. Ngaten, tidur ba'da isya, ngaten. Kita bangun dan kemudian tahajud, salat tahajud, dan kita tutup dengan apa? Witir.
Dan inilah kemudian yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia nggih menika maqamam mahmuda. Yang ini ingin saya sampaikan, di tempat inilah maqamam mahmuda, dan Allah Maha tahu tempat menika Nabi kita Muhammad memberikan syafaat kepada umat beliau. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita masuk di surat At-Taubah ayat yang ke-105. Dan menika penting untuk kita selalu mengingat ayat menika, karena inilah keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu mohon dicermati, di awal ayat ngeten nggih, itu adalah perintah ngeten. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, ya, untuk menyampaikan, waqul, ya, sampaikan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada umatmu, kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Apa perintah tersebut? Waqul i'malu. Apa Bapak Ibu? I'malu. Dan kemudian ayat menika berakhir dengan kalimat napa? Bima kuntum ta'malun. Ngeten sama. Akar katanya apa? Amila. Ain, mim dan apa? Lam. Apa maksudnya? Amal soleh. Ngeten nggih. Terus amal soleh sekecil apapun, ngeten nggih, menurut manusia ini bagian dari perintah Allah. Dan amal soleh menika paling tidak ada 3. Ngeten nggih. Yang pertama adalah amal hati. Amal hati menika terkonek dengan pikiran, Pak. Jadi sebenarnya mudah untuk melihat kondisi hati jenengan. Itu lihatlah kondisi pikiran jenengan. Jenengan berpikir, ketika jenengan berpikir yang baik, itulah hati jenengan baik. Pikiran itu kan masih apa Bapak Ibu sekalian? Belum jenengan apa? Nyatakan kan Pak ya. Nggih. Maka al-qalbu wal akal itu sesungguhnya saling terkait dan terikat. Ada juga dengan kalimat afidah. Jadi ketika kula panjenengan sami melihat sesuatu dalam pikiran kita, dan yang kemudian yang hadir yang pertama adalah Allah, ini amal soleh. Yang hadir adalah ikhlas, itu apa Pak? Amal soleh. Dan kemudian dalam fikiran dan hati jenengan kemudian serahkan kepada Allah ketika ada sesuatu yang baik, dan kemudian jenengan punya keinginan untuk melakukan kebaikan itu, punya keinginan Pak, belum ditulis, belum dinyatakan, itu bagian dari apa? Amal. Kan luar biasa Pak. Jangan dibalik ya, melihat sesuatu di pikirannya apa? Negatif saja. Tonggone nggawa pakai jilbab merah itu loh, sudah pikirannya apa? Nyapa kok warnanya merah ora putih. Ngangge jilbab putih, apa? Pikirannya ngeres lagi. Kenapa putih? Kan gampang kotor. Jadi yang ada itu apa? Pikiran yang nyenpamuten utang dari mana kan itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, cerminan hati kula panjenengan sami adalah bagaimana mindset kita, berpikir kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, ngaten nggih, napa Bapak Ibu pertama? Bisa jadi kan jenengan enggak tahu, Pak. Faktanya itu nggih. Bisa jadi Allah mengingatkan kula umpamanya ketika melihat sesuatu yang tidak baik ya. Jangan-jangan nanti kamu berpotensi melakukan itu. Pertama bagaimana? Hadirkan suasana ikhlas, serahkan kepada Allah, ya Allah. Beri petunjuk ya Allah. Kan ngaten nggih? Ya Allah beri apa bimbingan ya Allah.
ya. Waktu ini sholat sudah azan masih di warung, Pak ya. Jenengan pikiran pripun, Pak? Mungkin istrinya sakit, Pak. Minta pengen dibelikan apa? Tempe sama tahu sama sayur gitu loh, Pak ya. Kayak pas lorone kayak pas adzan, Pak. Gitu loh. Hadirin hadirat yang berbahagia, itu yang pertama hati, Pak. Yang kedua lisan. Amal apa? Lisan. Maka kemudian ketika jenengan sudah menyatakan keimanan jenengan, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, zikrullah yang paling tinggi, suasana ikhlas, itu dasaran. Maka sejatinya keikhlasan kula panjenengan sami itu laksana angka 1 sampai 9, Pak. Mau pilih mana, Pak? 1 nomor 9. Songo nggih. Siji rumiyin nonton. Ikhlas, sampun ikhlas baru napa? Jenengan mendoakan, jenengan bertawakal, jenengan ingin sabar, dan kemudian berikutnya jenengan sebutkan alhamdulillah dengan lisan jenengan. Astaghfirullah. Ngaten Bapak sekalian. Maka angka 9, setelah 9 itu bisa jadi ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ingin berapa? Kalau setelah 9 ada 100 angka, berapa Pak jumlahnya? Kathah. Ngaten nggih. Napa Pak? Kathah. Ngaten. Itu di hati dan pikiran jenengan, belum di lisan jenengan. Ngaten. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu selalu menjaga lisannya, Pak. Nggih. Karena lisan itu bagian daripada apa? Amal, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah semua anggota badan kita, ngerti nggih? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa menjadi sarana untuk apa Bapak sekalian? Beramal. Kembali di Quran surat napa? At-Taubah 105, wa quli malu. Ngerti nggih? Ngerti nggih Bapak Ibu sekalian? Jadi yang menilai dalam hitungan angka itu kan manusia, Pak. Nyun pangapunten nggih, hitam putih dan satu sisi juga penting ngeten nggih. Tetapi sekali lagi hitungan Allah itu tidak sama besarnya dengan hitungan kula panjenengan sami. Bahkan jenengan tidak terbayang, Pak, tentang kebaikan yang jenengan lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendapatkan sebuah ilmu ya, ketika jenengan beramal Bapak Ibu sekalian, ini kan kemudian ada 3 ada 3 yang jenengan hadirkan. Jadi ketika kita beramal itu kita merasa Allah melihat kita, Pak. Halo Bapak Ibu, pripun Bapak Ibu kalau jenengan dilihat ngeten lagi, kira-kira pripun Pak? Paling tidak kan nyekel iki wis pas perung benike ngoten nggih Pak. Dilihat, Pak. Dan yang melihat menika sinten Bapak Ibu sekalian? Allah. Ngeten. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekali lagi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan Bapak Ibu akan disaksikan, dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya tadi membaca tafsir napa As-Sa'di, dikenal. Jadi di surat Al-Mutaffifin ayat 21 itu ada sebuah ayat yashhaduhul muqarrabun. Apa Bapak Ibu? Yashhaduhul muqarrabun. Jadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, dan Nabi Muhammad SAW imamnya al-muqarrabun. Siapa al-muqarrabun itu? Maka kemudian saya katakan, maka amal kula panjenengan sami akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka yang beriman. Nah, di sini Bapak, ini penting untuk saya sampaikan sebagai sebuah ilmu. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al mu'minun itu juga dimaknai al muqarrabun.
dan mereka menyaksikan, Pak. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, siapa mereka al-muqarrabun? Minal malaikah al-kiram, para malaikat. Siapa lagi mereka? Arwahul anbiya, roh para nabi, Pak. Itu urusannya Allah, Pak. Ini ada di kitab tafsir. Dan kemudian siapa mereka? As-siddiqin wasyuhada. Mereka, ya, para orang-orang yang benar, ya, as-siddiq wasyuhada, yang mereka para orang beriman yang mati syahid. Mereka adalah al-muqarrabun, dan kemudian di alam arwah mereka menyaksikan amal jenengan, Pak. Pripun, Pak, nek ngoten, Pak? Semangat napa semangat, Pak, beramal. Kan ngoten iki. Jadi ketika kula panjenengan beramal, itu rasakan Allah sedang menyaksikan. Nabi kita Muhammad sedang apa? Menyaksikan. Dan kemudian para al-muqarrabun juga apa Bapak sekalian? Menyaksikan. Hadirin hadirat yang berbahagia, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa kemudian? Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian untuk kita lanjutkan. Dan kemudian kula panjenengan sami Bapak Ibu sekalian akan kembali kepada Allah. Okay? Dan inilah sesungguhnya kembalinya mereka orang-orang yang beriman, kula panjenengan sami kembali kepada Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah menika pasti mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pak. Ya? Jadi suasana hati dan pikiran jenengan Allah tahu, Pak. Ngaten nggih. Jenengan pengen nesu nih lho, Pak. Kan berangkat dari pikiran apa hati, Pak, nggih. Pengen nesu, Pak. Ngaten. Maka ada yang bilang, kiai saya itu pernah ngomong, nek pengen nesu itu direncanakan. Nesu karena Allah, ngaten lho, Pak, nggih. Nah, pripun nesu karena Allah menika. Jadi kita itu kalau di pesantren Bapak Ibu yang ngajar itu kadang-kadang guru kan sok-sok ini apa pura-pura marah ngaten lho Pak nggih. Untuk apa? Muridnya biar apa? Tapi marahnya itu dipersiapkan, Pak. Marah karena Allah, Bapak Ibu sekalian. Ngaten lho nggih. Sok-sok kan banyak karakter para santri ngaten Pak nggih. Ono mlebu lagi 5 menit turu, Pak. Lebu kelas baru 10 menit sudah apa Pak? Guyon, gojek. Kadang-kadang guru perlu apa Pak? Marah, tetapi marahnya karena Allah. Tapi bukan marah beneran itu. Marah karena cinta gitu Pak nggih. Bapak dan Ibu sekalian, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kemudian berakhir pripun Bapak Ibu sekalian? Pripun Bapak Ibu? Halo? Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan memperlihatkan, Pak. Dan ingat, ini penting ya. Jangan sampai jenengan memahami nanti baru diperlihatkan nanti di surga. Diperlihatkan nanti setelah datangnya apa? Hari kiamat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari akhirat itu dimulai saat kematian seseorang. Ngaten nggih? Ya. Jadi orang tua kula panjenengan sami, mbah-mbah kita yang kemarin kita mengenangnya ya, silsilah kita ketika kita halal bihalal, mereka Bapak dan Ibu sekalian ya sudah masuk ke alam napa? Alam barzah. Dan itulah alam akhirat, Pak. Yang pertama, ngaten. Sebelum nanti datangnya hari kiamat. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan nikmat yang Allah berikan itu tidak menunggu nanti setelah datangnya hari kiamat, Pak. Jadi di alam kubur itu mereka orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, nyun pangapunten yang suka nyapu di depan masjid ngaten nggih, yang suka ngelap-ngelap napa niki kaca di masjid ngaten. Itu sudah merasakan, Pak, suasana nikmat yang tidak bisa kita bayangkan setelah kematian kita, Pak. Itu namanya apa? Naimul qabr. Nikmat di alam apa?
kubur. Ngaten nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan itu nanti akan diperlihatkan, akan dinyatakan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan bagaimana? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian ngaten nggih. Ini kan kita ingin meningkat Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi surga Firdaus itu juga bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah juga mengingatkan ya, kita kalau minta napa? Surga Firdaus. Maka saya memahami Bapak Ibu sekalian, ketika kula panjenengan masih hidup kita ini kan terbatas. Siapa yang yakin mau hidup 300 tahun angkat tangan? Pantun? Abot nggih? 300 tahun. Satu selo sekarang. Lah umur Nabi kita Muhammad menika pinten Pak? 60 sampai 70. Niki mboten ngeden-ngedeni lho Pak nggih. Sis 70 kok gek-gek ngono. Belum Pak, belum tentu ngoten lho. Sok-sok sing enom sing napa Bapak Ibu sekalian? Yang masih muda sing kemlelet, kemlintik ngoten lho. Nek ngegas itu sosok bianter ngoten nggih. Itu sosok disiki lho Pak niku nggih. Jadi yang muda jangan kemlelet ngoten. Yang tua jangan apa? Ada kekhawatiran ya, okay. Bisa jadi wangkot ya yang sepuh menika. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan di penghujung pengawasan menika ada sebuah hadis Pak. Mudah-mudahan jenengan ini bisa mengamalkan menika, dan ini sebuah doa. Napa Bapak Ibu? Ini sebuah doa. Dan menarik Bapak Ibu sekalian ya, di antara riwayat hadis menika kronologisnya itu sangat apa Bapak Ibu sekalian, sangat indah ya, sangat indah nggih. Jadi saya membaca ya. Jadi hadis menika diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal. Siapa Bapak Ibu? Muadz bin Jabal. Naminipun Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji. Dia sahabat Rasulullah, termasuk yang masuk Islam pertama, ngeten nggih, yaitu di peristiwa janji setia Bai'atul Aqabah, ngeten nih, itu sudah masuk Islam di usia 18 tahun. Berapa Bapak Ibu? 18 tahun. Nggih, Muadz bin Jabal. Dan beliau tidak lama Pak hidup. Usia 33 tahun meninggal. Tapi sampai hari kiamat akan dikenang Pak beliau ini, sahabat ini. Karena apa? Selain masuk Islam yang pertama dari penduduk Madinah, Bapak dan Ibu sekalian, dialah merupakan duta Rasulullah, utusan Rasulullah untuk berdakwah di Yaman. Di mana Bapak Ibu? Di Yaman. Dan kemudian yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, Muadz bin Jabal menika di antara yang dilakukan Rasulullah di Madinah itu mempersaudarakan. Mudah-mudahan ini batu soal mencontoh, okay? Jadi di antaranya mempersaudarakan antara orang muhajirin dan ansor Pak, dipersaudarakan. Maka saya berharap ya, lingkungan sini juga bersaudara dengan lingkungan sana. Ngerti Pak nggih? Lingkungan Mangkujayan bersaudara dengan lingkungan Melarak. Kok aduh men to? Perbosuman Jinglong Pak nggih. Lah menika Muadz bin Jabal dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Putranya siapa? Abu Thalib. Berarti mereka pripun? Abu Thalib kan paman Rasulullah nih. Punya putra namanya siapa? Ja'far, nggih sahabat, dipersaudarakan dengan siapa? Muadz bin Jabal. Masuk kepada Bapak Ibu sekalian ya, untuk tadi ya kita menjaga suasana amal kita. Menika saat Rasulullah menika napa ingin menyampaikan pesan, dan bahkan ini adalah wasiat, itu Rasulullah memegang tangan Muadz bin Jabal. Dipegang tangannya Pak. Ya. Yang memegang ya, tangan siapa? Tangan yang paling mulia Pak. Dipegang tangannya Muadz bin Jabal, dan kemudian Rasul menyatakan, wallahi ana uhibbuka. Sampai 2 kali Pak. Wahai Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Ngerti Pak? Diulang lagi, uhibbuka fillah. Ya Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Ngerti? Kemudian Rasulullah menyatakan, wahai Muadz, aku berwasiat kepadamu, jangan engkau tinggalkan doa ini. Ya. Mungkin sudah ada yang tahu ya bocorannya, pripun doanya Bapak Ibu sekalian.
Dan bahkan Rasulullah mengatakan, dan ini ada dua pendapat ya, bisa dibaca setelah napa Bapak Ibu sekalian, setelah tahiyat, ngeten lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian bisa dibaca doa menika. Atau setelah salat, setelah salam nggih baca doa menika. Pripun doa ini pun Bapak sekalian, riwayat Abu Dawud dan Al Albani mengatakan hadis ini sahih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Moga sareng-sareng Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma artinya apa? Diawali bahwasanya zikrullah yang dimaksud itu suasana hati ikhlas semata karena Allah untuk yang pertama, ngeten Bapak. Maka disebut Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami ya Allah. Hati kami, pikiran kami ya Allah. Karena dari hati dan pikiran kami akan bicara. Dari hati dan pikiran kami akan berbuat. Dan kami ingin, karena kami orang beriman, perbuatan kami adalah engkau terima syukrika. Jadi Bapak Ibu, kula panjenengan sami beramal, ngeten nggih. Itu sesungguhnya syukron lillah. Tidak mungkin jenengan membalas Allah dengan amal jenengan, Pak. Ngeten nggih. Dari pemberian Allah menika, Pak. Nyun pangapunten, dari mata jenengan saja Bapak Ibu, jenengan bisa hitung itu bisa jutaan nikmat dari mata, Pak. Masa bisa jenengan ganti dengan apa? Berinfak 1 juta? Enggak bisa, Pak. Jadi sesungguhnya yang jenengan lakukan bentuk apa? Syukron lillah. Maka kemudian dengan itu selalu hadir, ini syukur saya ya Allah, salatku ya Allah, infakku ya Allah, ya Allah wakafku ya. Ini syukron laka ya Allah. Dan kemudian berharaplah wa husni ibadatik. Ngoten nggih. Jadi inilah yang saya sampaikan, ibadah yang kemudian masuk ke makom ihsan. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan nanti jenengan bisa masuk ke makom al-muqarrabun, yashhaduhul muqarrabun. Jenengan sudah meninggal, nanti nggih pamanipun roh jenengan ikut menyaksikan. Cucu jenengan, putra jenengan ketika beramal saleh, jenengan di hadapan Allah akan ikut menyaksikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka jannataka al-firdaus al-a'la. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.